Yes, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di pertanyaan saya yang terakhir tadi adalah mengenai si DS ini, si dokter psikologi itu katanya bisa mengklaim ya, bisa menyembuhkan mimpi peri yang tadinya gitu ya, sekarang jadinya kayaknya dia agak lurus gitu katanya. Nah, apakah ini diperbolehkan ketika dia itu menjadi tenaga psikologi atau seharusnya menjadi seorang psikologi sains? Oke, jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, artinya setiap orang berhak mengklaim dirinya siapa, maksudnya mengklaim siapa saya, mengklaim saya bisa apa dan sebagainya, itu sudah, istilahnya itu adalah hak setiap orang. Tapi yang jelas adalah terkait dengan fakta, dimana yang pertama, beliau tidak ada izin praktek, ya, tidak ada SIPP, tidak ada STR, jadi intinya sih hal itu tidak ada naungan ini ya, naungan secara dari HIMSI ya, dari HIMSI ini dari tenaga psikologi Indonesia, tenaga psikolog Indonesia. Kemudian apakah mengklaim beliau ini apakah mampu atau tidak? Jadi gini, tenaga psikologi pun sebenarnya bisa memberikan praktek, tetapi yang perlu kita lihat kan beliau mengklaim bahwa hipnoterapi ya. Nah, jadi hipnoterapi pun ada lisensinya juga loh, dan tidak semudah itu. Setahu saya ya, jadi hipnoterapi itu ada semacam kayak naungan di mana semacam HIMSI itu. Dari HIMSI itu, dari hipnoterapi itu akhirnya nanti akan ada uji kompetensi. Nah, dari uji kompetensi bahwa memang beliau ini siap. Nah, dan kabarnya saya baca dari berita-berita juga tidak ada loh. Tidak ada juga ya, Mbak? Iya, betul sekali. Banget. Kita nggak tahu nih apakah si DS itu benar-benar melakukan pencabulan atau tidak menurut si Revina ya. Tapi kalau itu terjadi itu berarti mencoreng nama psikolog dong Mbak. Nah, makanya. Yang harusnya menolong orang yang butuh bantuan. Ketika orang datang ke psikolog itu kan artinya dia butuh bantuan sekali ya kan? Betul sekali. Malah seperti itu kan gitu kan. Nah, sekarang saya pengen tanya Mbak, ketika kita mau minta tolong ke orang, dia mengaku psikolog, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh nggak tertipu itu psikolog beneran atau itu psikolog palsu gitu? Ya, yang pertama adalah harus dicek ya tentang SIPP dan STR. Ini harus ada psikolog klinis. Kalau pas kita ketemu, nggak apa-apa. saya mau konsultasi, boleh saya lihat? Boleh, boleh. Jadi setiap istilahnya karena klien ya atau pasien ya, klien kalau psikolog itu SIPP dan STR ya. Ya, jadi bisa berhak untuk mengecek. Di sini ada kok IPK ya namanya ya, apa namanya semacam kayak psikolog klinis Indonesia ya. Jadi yang menaungi di mana itu bisa dicek siapa saja psikolog klinis ya, di mana itu apakah sudah tercatat, apakah ada dan sebagainya. Ada kok. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang perlu sangat-sangat diketahui adalah apakah ada SIPP dan STR. Oke, SIPP dan STR itu Anda pastikan, boleh nanya seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait tempat praktek, itu juga berbahaya nggak sih? Kan kalau si DS ini katanya suka prakteknya tuh ketemu di hotel, ketemu di restoran, itu hal-hal yang membahayakan nggak sih seperti itu? Iya, istilahnya kan itu sudah, kalau menurut saya pribadi sih sudah melanggar kode etik ya. Iya. Dimana itu, ya kalau untuk tempat harusnya praktek, semua datang ke tempat praktek seperti itu kah? Iya, bukan khusus ya, di mana artinya itu kan paling enggak itu yang istilahnya itu tempat yang layak, bukan kamar. Kamar itu kan suatu hal yang sangat pribadi ya, benar. Bukan kamar ya. Iya, istilahnya kalau memang tempat praktek ya tempat praktek, di mana itu entah atau kalau misalnya di luar kota ngobrolnya tidak di kamar gitu ya. Betul sekali. Kemudian apakah diperbolehkan nih Mbak Elo? Emang bener, dia tuh kan keliling Indonesia ceritanya ya. Apakah boleh memang psikolog itu mencari pasien tuh seperti itu? Bukan pasien yang datang, dia malah ngejemput bola gitu maksud saya. Iya, sekali lagi itu hak ya. Nah, artian bagaimana? Itu diperbolehkan ya? Sebenarnya ya itu tadi. Yang pertama adalah ya kan beliau ini kan ya secara tenaga, secara psikolog, secara psikolog kan nggak ada SIPP, nggak ada STR. Jadi sekali lagi itu patut yang sekiranya itu dipertanyakan. Nah, jadi emang sebenarnya boleh ya keliling itu hak sekali lagi gitu ya? Iya, sekali lagi hak. Tapi ya sekali lagi ya itu tadi ya. Jadi kita harus mempertanyakan terkait dengan sertifikasi ya, gimana itu lisensi. Jadi tapi saya melihat loh Mbak, salah satu pelatihannya dia gitu ya, yang datang tuh ratusan bahkan ribuan ballroom sampai full loh. Begitu hebatnya ya kekuatan perkataan itu luar biasa sekali. Harusnya gue juga jadi dokter psikologi nih pemirsa, nggak jadi presenter saya. Keterampilan komunikasi itu sangat-sangat menunjang. Wah,
Saya juga ada kesempatan ya kayaknya ya menjadi seperti dia ya, berdiri di situ ya. Semua orang pun bisa. Nah, Oke. tapi kan sekali lagi kan kita harus dari kode etik ya. Nah. Ya, tapi untuk pemirsa sekali lagi tadi sudah dibilang bahwa ketika Anda memang butuh bantuan datang ke psikolog, Anda harus tahu bahwa psikolog ini benar-benar berlisensi ya. Betul Kalau sekali. bisa sih jangan datang ini bagus loh katanya ini bagus. Anda datang benar-benar ke prakteknya. Jadi Anda tahu tempatnya begitu ya. Jadi itu lebih aman untuk Anda. Ada beberapa ternyata ya, bukan beberapa sih, satu orang ini memanfaatkan kesempatan. Nah, betul sekali. Tempatnya itu baik tapi ternyata serigala. Nah, jadi sebenarnya juga bisa dicek kok dari website dari tentang IPK Indonesia itu bisa kalau misalkan psikolog ini apakah memang ada lisensinya atau tidak, ada kok. Jadi dimudahkan kok dari teman-teman yang memang membutuhkan bantuan, jadi nggak usah takut. Jadi sekiranya itu benar-benar dicek saja. Oke, dicek saja gitu ya. Lebih amannya pemirsa ketika Anda butuh bantuan ya, Anda tuh jangan percaya sama orang. Anda datang ke tempat prakteknya langsung melihat bahwa ini psikolognya loh ada ijazah seperti itu ya. Jangan sampai Anda terpengaruh ini katanya bagus, ini katanya bagus. Boleh, tapi Anda harus buktikan sendiri ya. Dan untuk Raifina mungkin saat ini dia juga menjadi korban. Saya ngelihat tuh banyak komentar yang juga ngebully dia, pansos lah, apalah. Itu adalah komentar yang seharusnya nggak boleh ditontonkan ya Mbak ya. Sekali. Jadi untuk Anda semuanya, mari kita sama-sama kalau kita bilang ini berempati dan bersimpati kepada para korban ya. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk Anda. Oke. Nah Mbak, terkait dengan kasusnya si DS ini Mbak, kan laki-laki ya Mbak ya. Apakah jadinya lebih aman kalau kita pergi ke psikolog itu perempuan ya? Enggak juga. Jadi artinya bukan enggak juga ya. Artinya yang penting itu tadi ya, ada lisensi. Itu yang penting ya. Kadang-kadang kan setiap orang kan pasti aku lebih cocok. Kan yang kalau punya masalah kan bukan hanya perempuan ya. Ada juga laki-laki. Nah, mungkin laki-laki akan lebih nyaman bercerita sama laki-laki mungkin. Tapi kan itu banyak kan pasiennya perempuan loh. Ya itu, makanya kan perlu yang harus diketahui. Ya. Baik, pemirsa, nanti kita masih punya satu segmen terakhir untuk Anda. Kita masih bahas tentang DS, masih bahas Anda jangan trauma kalau mau datang ke psikolog. Saya yakin banyak deh. Aduh, aku jadi takut nih mau datang ke psikolog gitu kan. Nah, ternyata ada tips dan triknya dan sangat mudah sekali pemirsa. Sekali lagi untuk Anda bahwa ternyata ketenaran, dia terkenal bukan berarti dia itu psikolog beneran gitu ya Mbak. Betul ya. Sekali. Oke, saat lagi kita akan kembali pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Issue Reality.